Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Newsroom bersama saya Gesmi Sitanggang. Dan pemirsa, di dialog siang ini kita akan membahas tentang wacana ekspor ganja yang memang menuai kontroversi. Dan untuk membahas itu semua, sudah hadir dua narasumber bersama saya, yaitu Rafli Kande, anggota Komisi 6 DPR RI. Selamat datang Bang Rafli. Terima kasih undangannya. Ya, dan selanjutnya pemirsa juga hadir di studio JAK TV adalah Brigjen Pol Sulistyo Pujo Hartono selaku Karo Humas dan Protokol Setama BNN. Halo Pak Pujo, selamat datang. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dan saya terlebih dahulu ke Bang Rafli. Bang Rafli, bagaimana tentang wacana ekspor ganja? Masih komitmen dengan pernyataan tersebut Bang Rafli? Pertama sekali saya ingin menyampaikan begini. Pertama sekali saya di praksi kita untuk meredakan polemik yang begitu hebat gitu ya, di respon yang begitu luar biasa gitu. Jadi seketika itu juga saya langsung berinisiatif bahwa ini persoalan ya harus ditenangkan begitu. Ditenangkan karena gejolaknya begitu hebat. Karena ganja ini ya masih dihitung masuk di dalam hitungan narkotika, masuk pada golongan 1. Saya paham betul itu karena saya terdepan dan PKS juga terdepan. Baik. Terdepan untuk melawan penyalahgunaan narkotika. Jadi hingga panggung saya itu pada waktu itu 35 panggung saya itu melakukan kreatif tanpa narkoba. Jadi saya naik ke DPR itu saya lakukan itu. Jadi komitmen saya sudah jauh sekali tentang itu. PKS juga begitu. Akhirnya saya menarik ucapan saya dan saya minta maaf wabil khusus kepada rakyat Indonesia dan saya tunduk dan patuh pada partai. Persoalan gagasan, persoalan wacana ini adalah sebuah gagasan yang harus bisa dipahami oleh masyarakat. Yang saya maksud legal di sini adalah bukan legal disalahgunakan. Ganja bukan harus ditanam sesuka hati, kemudian dikonsumsi sesuka hati, dijual sesuka hati, apalagi dipakai sesuka hati, dihisap sesuka hati. Yang saya maksud bukan di situ. Jadi maksud Bang Rafli seperti apa? Maksud kita adalah bagaimana kita melihat era sekarang ganja itu sudah menjadi kebutuhan medis di beberapa negara-negara yang sudah maju seperti Kanada, Amerika, Zimbabwe bahkan juga sudah ada Thailand, dan juga hari ini Malaysia sudah melakukan upaya itu. Saya melihat dari sisi kemanfaatannya. Saya bersepakat bila ganja ini kita memandang dari sudut kemanfaatan, diatur dalam sebuah regulasi yang khusus, diatur dalam sebuah sistem yang khusus. Kenapa tidak wacana ini menjadi sebuah respon yang positif? Tinggal perlu diingat adalah bagaimana diatur di dalam sebuah regulasi yang khusus. Contoh misalnya, hari ini ganja masuk pada golongan 1. Golongan 1 ini tidak bisa menjadi kebutuhan medis, apalagi dipakai sesuka hati gitu, dikonsumsi oleh masyarakat tanpa ada kendali. Bila golongan 1 ini kita turunkan menjadi golongan 3 barangkali gitu ya, ini sudah masuk pada bisa menjadi kebutuhan medis. Jadi yang maksud Bang Rafli ini nanti dijual untuk kebutuhan medis. Jadi sudah dipastikan medis. Memang akan nanti kalau penjualannya udah pasti untuk kebutuhan medis. Oleh sebab itu, ini bukan selesai pada Rafli. Ini gagasan. Gagasan saja. Gagasan. Jadi gagasan ini kan mesti direspon oleh berbagai pihak. Pertama sekali para pakar dan entah itu dunia kedokteran, para ahli melihat sisi gagasan, sisi daripada substansi gagasan itu sendiri. Baik, langsung ke Pak Pujo. Pak Pujo menanggapinya bagaimana, Pak Pujo? Tentu saja kita nih sebagai BNN, sebagai leading sektor kebijakan tentang penanggulangan narkoba nasional, kita melihat bahwa sebetulnya kita ini kan sudah sepakat sejak mendirikan bangsa ini, kita ini akan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, turut serta dalam perdamaian dunia. Ini yang sangat elementer sekali. Itu kemudian tentu saja diterjemahkan dengan banyak undang-undang. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
Yang intinya bahwa jangan sampai anggota kita, masyarakat kita, anak-anak kita, masa depan kita ini hancur karena narkoba. Salah satu narkoba menjadi topik hari ini kan ganja. Ganja, ya. Ganja sudah jelas bahwa seluruh dunia ini ganja ini tanaman asli Nusantara ya, tanaman asli Nusantara. Nggak ditanam pun tumbuh sendiri kan gitu. Apalagi di Aceh Apalagi di Aceh, banyak. Ya, di hutan-hutan di Indonesia, Iya. tanah sementara. Kemudian seluruh dunia sudah sepakat ya bahwa ganja itu adalah golongan satu narkotik. Artinya bahwa hanya bisa untuk penelitian, kan begitu. Ini kita salah satu negara ya di antara 73 negara yang pertama kali meratifikasi Single Convention Narcotic and Drugs 1961. Kita salah satunya. Di atas kita India dan lain-lain ya. Di situ para pendiri kita ya, pendiri bangsa kita, senior-senior kita yang terdahulu sepakat bahwa kita harus melindungi nih. Seluruh dunia sepakat jangan sampai ada terjadi namanya penyalahgunaan. Kemudian ada negara yang mengambil keuntungan dengan kerugian bangsa lain. Iya. Kerugian bangsa lain. Kita ambil keuntungan kerugian bangsa lain. Dalam arti kita biarkan kita tanam banyak-banyak semua jenis narkotik itu kita ekspor ke lain. Yang penting kita legalisasi dengan legalisasi undang-undang, kalau itu istilahnya kalau dalam istilah hukum namanya kriminalisasi. Bagaimana suatu fenomena ini kita jadikan landasan hukumnya. Ini jangan sampai bahwa kita negara ini menari atas kerusakan di muka bumi. Dan yang disebutkan banyak negara tadi itu pun belum sepakat. Contohnya di Amerika tahun 2017 pun masih 1.500 ton disita ya, ganja. Di Indonesia tahun 2019 bulan Desember kita rilis itu 112 ton yang disita oleh BNN dan Polri. Artinya bahwa ini menjadi masalah yang luar biasa. Kita apakah yakin bahwa itu sekarang sudah kita larang saja masih banyak bocor-bocor, yang menggunakan apalagi nanti dengan katanya di idenya Bang Rafli ini dengan apakah pulau atau lain-lain, apakah bisa keluar dengan aman? Nah, ini kan menjadi pertanyaan luar biasa. Dan itu ingat, kita ini tidak mungkin ya membuka namanya Pandora Box. Pandora Box itu kalau istilah Yunani itu pintu neraka nih. Begitu kita buka nih, tidak bisa mundur lagi. Bangsa kita akan menganggap itu suatu bentuk kebenaran baru. Ya, benar, ini kita tidak boleh mundur lagi. Ini apalagi memang sekarang masyarakat Indonesia meskipun sudah dilarang masih aja ada yang bocor-bocor. Dan berapa kali kejadian-kejadian itu yang saya menjawabnya. Beberapa pengguna kendaraan itu habis pakai ganja. Itu pakai Vespa ganja, kemudian naik mobil, nabrak orang. Betul nabrak orang, tanyalah, bagaimana nih BNN tentang penanganan ganja nasional? Saya ngomong sudah, kita sangat keras. Lagi-lagi lembaga BNN yang disalahkan itu, seperti itu. Tentu saja kita berharap semua stakeholder ya, termasuk kawan-kawan itu semua betul-betul kita bahu-membahu ya. Jangan sampai kita salah membawa bangsa ini. Pak Pujo. Sepertinya perbincangan kita ini semakin menarik, tapi nanti akan kita lanjutkan lagi ya Bang Rafli usai jeda berikut dan bersama kami di Dialog Newsroom.